Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Adoy di Rekam Cerita Misteri channel Cadaili. Nah, kali ini Mang Adoy bakal membagikan cerita dari Ali Demokrasi dengan judul Ritual Mandi untuk Penglaris. Jika berkunjung ke Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah, sepertinya kurang lengkap kalau tidak mampir ke objek wisata alam Baturaden. Objek wisata yang satu ini terletak di sebelah utara, tepatnya 15 km dari kota Kripik, Purwokerto. Objek wisata alam yang keberadaannya di lereng Gunung Slamet ini memiliki ketinggian 3.525 meter. Selain memiliki keindahan alam yang menarik serta udara yang cukup dingin, saat sore hingga malam hari ini juga memiliki daya tarik lainnya, dikarenakan banyaknya hotel, baik kelas bintang 4 hingga kelas melati, serta restoran yang menyajikan berbagai menu masakan tradisional, nasional, hingga internasional. Maka sudah bisa dipastikan dapat dinikmati seluruh keluarga yang sedang berlibur di Baturaden. Di sisi lain, hotel-hotel ini pun tentunya bisa menyiapkan wanita pemberi kehangatan badaniah bagi pria hidung belang yang merasa butuh teman kencan. Geliat malam di objek wisata alam Baturaden ini memang sepertinya tidak pernah tidur, karena hotel-hotel yang bertebaran ini juga menyediakan sarana hiburan seperti tempat karaoke dan diskotik-diskotik yang mengalunkan lagu-lagu dangdut maupun lagu-lagu pop. Seperti diutarakan Fandi, pria feminim yang bertugas sebagai operator karaoke di salah satu hotel setempat, wanita-wanita pendamping karaoke biasanya selain sudah ada di hotel-hotel ini, juga bisa ambil dari lokasi gang sadar yang berada di samping terminal bawah. Para tamu pria bisa memilih secara langsung karena rumah-rumah di komplek gang sadar itu semuanya memakai kaca jendela dengan ukuran besar dan cahaya lampu di dalam rumah tersebut cukup terang. Di dalam, para PSK berjejer sambil nonton acara-acara televisi yang ada di ruang tamu untuk mengisi kekosongan waktu sambil nunggu jemputan, rinci Fandi. Saat misteri menelusuri gang sadar yang terletak tepat di selatan terminal bawah, terlihat cukup ketat dalam hal keamanan. Banyaknya pria-pria berpakaian rapi berseliweran di sepanjang gang ini. Selain membantu para tamu yang ingin mencari pasangan sesuai selera, mereka pun bertugas sebagai pengantar PSK yang telah di-booking untuk menuju hotel di mana para tamu itu menginap. Biasanya tamu-tamu yang datang ke sini cukup melihat dan memilih dari luar kaca saja dan menunjuk yang dia suka. Setelah itu, tamu akan memberikan alamat hotel dan kamar di mana dia menginap kepada petugas keamanan. Oleh mereka, wanita-wanita lantas diantar ke tempat yang diberikan tamu tersebut. Papar Warsito, salah satu petugas keamanan lokalisasi gang sadar. Hal senada juga disampaikan salah satu PSK, sebut saja Wina. Memang sih, biasanya hanya komunikasi lewat jendela ruang tamu saja, tetapi ada juga yang ngobrol sebentar dengan beberapa wanita yang ada di ruang tamu sambil milih yang sesuai selera. Semua tamu yang sudah di-booking langsung main di luar kompleks gang sadar, tapi di hotel-hotel di wilayah sini saja. Aku wanita yang badannya cukup bongsor. Sayang sekali, misteri tidak diperkenankan mengambil gambar suasana di dalam gang sadar yang padat dengan rumah-rumah permanen berukuran hampir sama, sekitar 7x9 meter. Jumlah PSK yang ada di lokalisasi gang sadar ini menurut penjelasan Warsito mencapai sekitar 250 wanita muda dan mereka rata-rata berusia di bawah 27 tahun. Meski ada beberapa yang di atas 30 tahun. Nah, kalau berbicara masalah kesehatan para wanita ini,
tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sudah rutin dalam 2 minggu sekali memberikan suntikan vaksinasi pencegahan penyakit menular. Dari data yang ada di Pemda Kabupaten Banyumas, keberadaan Gang Sadar secara resmi dibuka oleh pemuda setempat pada tahun 1981. Sementara itu, pemberian nama Gang Sadar 1 dan Gang Sadar 2 itu sendiri ketika itu dicetuskan oleh salah satu anggota TNI berpangkat kapten yang bertugas di Kodim 0701 Banyumas. Sedangkan keberadaan para wanita PSK sebenarnya sudah ada sejak jauh sebelum diresmikannya Gang Sadar oleh pihak pemerintahan daerah. Wanita PSK ini menurut keterangan Nopin Ari Sujarwadi yang lebih dikenal oleh para mami dengan sebutan Ki Panata Jiwa, sudah ada sejak tahun 1970-an. Keberadaan mereka pada mulanya bertempat tinggal di rumah-rumah penduduk di sekitar objek wisata Batu Raden. Jelas pria berambut ikal tersebut. Ki Panata Jiwa yang tinggal di desa Limpakuwus merupakan salah satu kasepuhan yang setiap malam Jumat Kliwon selalu memimpin PSK untuk melakukan ritual mandi di Pancuran 7 yang berada dalam kawasan hutan lindung milik PT Perhutani KPH Banyumas Timur. Ya, di wilayah sini memang secara kebetulan mereka mempercayai saya untuk memimpin ritual mandi di Pancuran 7. Hal ini dilakukan sejak tahun 87-an. Maksud dan tujuannya agar mereka selalu tampak cantik mempesona dan laris. Ujar pria kelahiran desa setempat 11 April 1954. Ritual mandi tengah malam di Pancuran 7 yang merupakan pancuran air belerang panas itu sangat diyakini para PSK bisa mendongkrak popularitas mereka di kalangan pria pemburu kepuasan seks. Sehingga tidak jarang para pria pemburu kepuasan seks ini menjadi ketagihan dan selalu ingin kembali lagi ke tempat itu. Ritual unik mandi telanjang bulat para wanita penjanjat cinta setiap malam Jumat Kliwon ini tentunya tidak bisa diekspos media massa. Penjagaan yang super ketat dilakukan para pria berbadan kekar di berbagai penjuru pintu masuk ke arah Pancuran 7 ini. Tempat ini tidak begitu jauh dari terminal bawah objek wisata Batu Raden. Cukup mengarahkan kendaraannya ke timur hingga melintasi pintu gerbang objek wisata perkemahan Palawi. Di pintu gerbang ini pengunjung umum akan dipungut biaya sebesar 7.500 per orang. Ditambah 2.500 untuk sepeda motor dan 5.000 untuk kendaraan pribadi roda 4. Sedangkan untuk kendaraan truk atau bis dipungut biaya Rp10.000 per kendaraan. Pihak PT Perhutani KPH Banyumas Timur mulai mengelola wilayah Pancuran 7 sebagai objek wisata dan dibuka untuk umum tersebut sejak tahun 1990. Sebelumnya, Pancuran 7 ini hanya dikunjungi orang-orang yang ingin ngalap berkah saja dengan cara melakukan semedi di petilasan Mbah Atas Angin. Banyak di antara pelaku ngalap berkah yang sudah merasakan keberhasilan setelah semedi di tempat ini. Bahkan hingga sekarang ini pun masih banyak orang yang melakukan semedi di tempat itu. Ungkap Ki Panata Jiwa yang sering dimintai pertolongan oleh orang untuk memimpin ritual ngalap berkah di Pancuran 7. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah sejatinya Mbah Atas Angin itu? Mbah Atas Angin adalah seorang mubalik dari Arab bergelar Syekh Atas Angin. Dalam pengembaraannya mencari sumber cahaya atau nur yang dibisikkan secara gaib usai menjalankan sholat subuh di tanah asalnya itu. Syekh Atas Angin mencoba mengikuti petunjuk sinar
hingga dirinya beristirahat di sumber air panas yang terus mengalir tanpa henti sambil merendam kakinya agar terhilang dari kelelahan. Dalam istirahatnya, Syekh atas angin sempat mendapatkan wangsit agar dirinya membuat satu rumah kecil bagi orang-orang yang ingin berdoa dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta semesta alam. Hingga sekarang ini rumah kecil itu ada dan sudah dilakukan sedikit perbaikan, namun tidak merubah pola bangunan aslinya. Hanya saja lantainya sekarang ini dilapisi keramik agar tampak bersih dan nyaman bagi orang yang menginginkan berdoa di tempat ini. Jelas Kipanata Jiwa. Sementara itu, bagi pengunjung yang akan berdoa di tempat ini, ada pantangan yang harus selalu diingat dan tidak boleh dilanggar, yaitu memakai baju warna hijau pupus atau hijau kembang gadung. Karena menurut kepercayaan bahwa yang menunggu petilasan ini senang memakai baju berwarna hijau pupus. Jadi diharapkan tidak menyamai dengan pakaian penunggu petilasan ini, sebab fatal akibatnya jika dilanggar. Pancuran 7 ini sangat diyakini banyak orang yang sudah berhasil setelah berdoa di tempat ini kepada Allah Sang Pencipta alam. Rata-rata permintaan mereka yang ingin usahanya lancar dan bagi pegawai ingin cepat naik pangkat, juga aman di jabatan yang sudah diamanatkan. Pungkas Kipanata Jiwa. Demikian cerita kali ini, Mang Adoy pamit diri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Terima kasih buat penulisnya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai jumpa di kisah rekam cerita misteri lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.